Hari esok adalah milik kita. Baru yang jelas apa yang sini tuh aku tadi kan ikut mandiin sini tuh kayak patah. Ricu demo di gedung DPRD Makassar mengakibatkan 3 orang tewas. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno di acara Kelas Wahid unggulan andalan Kompas.com, Gaspol, ngobrol gas pasti. Ya, siang hari ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber paling nampol yang saya yakin Pak, podcast ini pasti nanti ada komen, ini barisan sakit hati nih. Wah, ini gara-gara gak dapet jabatan nih. Itu kayaknya Pak Dirwan udah sering tuh. Mantan Menteri SDM Pak Sudirman Said. Pak Dirwan, selamat siang. Selamat siang, terima kasih ya diundang lagi untuk membicarakan di sini. Ya. Kayak ini jadi keresahan. Ya salah satu yang kadang malam-malam saya diskusi maka akhirnya Pak Dirwan juga ya. Pak gimana ini ya situasi gitu kan. Gimana Pak Dirwan? Kalau komen kayak tadi sih ya anggap aja itu lucu-lucuan aja gitu. Lucu-lucuan ya kan. Nggak usah dimasukin hati. Ya, kita pasti campur aduk ya perasaan, ya sedih, ya mungkin jengkel sebagian, prihatin, dan juga bertanya ini hendak kemana negeri ini gitu. Pertama kita ingin memberi ucapan duka kepada sahabat-sahabat keluarganya korban yang sekarang sudah 9 orang katanya, dan itu bukan jumlah yang sedikit untuk urusan kerusuhan yang sebenarnya tidak perlu terjadi lah kalau bisa dikelola dengan baik. Yang kedua, saya nggak melihat bahwa pengurus negara itu ada tiga pilar, eksekutif, legislatif, sama yudikatif. Pimpinan pengurus negara ini saya belum melihat mengedres masalah-masalah fundamental. Yang sedang diselesaikan adalah simptom atau kejadian yang muncul ke permukaan. Tapi penyebab hulunya tuh seperti belum dibicarakan. Artinya Pak Dirwan melihat situasi hari ini apa yang dilakukan tuh baru case per case, bukan masalah sistemiknya. Jadi kan fokus statement para petinggi negara ini soal pelanggaran SOP, soal korban, itu semua berlomba-lomba datang ke korban, memberi rumah, memberi motor sambil foto segala macam. Padahal itu bukan masalah utamanya. Masalah utamanya itu kan sebenarnya penyebab dari ini semua gitu. Ya. Jadi kalau orang mencari-cari siapa yang menjadi dalang, menurut saya yang jadi dalang adalah justru para pengurus negara yang tidak menjalankan tugasnya dengan amanah. Saya mau tarik satu perspektif agak ke belakang. Tadi kebetulan nyari-nyari 6 tuntutan reformasi. Oh, oke. 1998. Ya. Satu Adili Soeharto dan kroni-kroninya. Nomor 2 amandemen UUD 1945. Nomor 3 penghapusan trifungsi ABRI. Nomor 4 otonomi daerah seluas-luasnya. Nomor 5 tegakkan supremasi hukum, HAM dan pemberantasan KKN. Nomor 6 wujudkan kehidupan demokrasi. Sesudah ini muncul TAP MPR nomor 18 kalau nggak salah. Oke. Tahun 99 yang judulnya itu penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena memang waktu itu fokus masalah di sana. Jadi mari kita lihat selama 10 tahun terakhir ya.
Adili tentu saja urusan sudah lewat karena Pak Harto sudah wafat. Amandemen UUD 45 itu dulu kan dimaksudkan supaya antara lain membatasi masa jabatan presiden. Jadi 2 periode Jadi 2 aja. periode. Tapi oleh Pak Jokowi dan orang-orang sekitarnya, nanti kita cek terus siapa yang punya tangan atau punya footprint dalam usaha ini. Berusaha dijebol kan untuk minta 3 periode. Ini yang menjadi bukti-bukti bahwa dia menarik kembali seluruh atau menggugurkan seluruh cita-cita reformasi. Yang kedua, penghapusan fungsi ABRI. Sekarang ini sedang dihidupkan lagi. Di mana-mana ada penempatan TNI, polisi terlebih lagi tuh. Yeah. Di jabatan-jabatan sipil. Yeah. Sempat jadi isu besar juga. Otonomi daerah yang seluas-luasnya. Undang-undang Minerba, Undang-undang Omnibus Law, itu meresentralisir kewenangan-kewenangan yang sudah diberikan kepada daerah. Jadi menarik kembali itu. Jadi ada beberapa dari 2 undang-undang itu kewenangan pusat ya untuk keputusan di daerah ya Pak? Yang semula sudah didelegasikan ditarik kembali. Itu menimbulkan kekacauan hukum. Yang kelima, tegakkan hukum, HAM dan pemberantasan KKN. Mari kita tanya seluruh urusan yang paling gawat sekarang apa? Ya urusan hukum, penegakan hukum, korupsi yang gila-gilaan gitu. Sampai pada wujudkan kehidupan demokrasi. Tahun 2015 ada undang-undang yang mengatur ya pasal 7-nya Undang-Undang 8 2015 pasal 7-nya mengatakan huruf R itu calon pemimpin daerah dapat mengikuti suatu pemilihan apabila tidak mempunyai konflik kepentingan dengan petahana. Jadi dulu itu diatur. Misalnya bapaknya mau meminta anaknya meneruskan jadi bupati nggak bisa gitu. Karena ada konflik. Ada konflik kepentingan. Itu di UU Pilkada lama ya Pak? Betul. Nah ini oleh satu proses direvisi, kemudian pasal itu ditiadakan. Maka jebolah pertahanan sehingga sekarang muncul di mana-mana anak bupati meneruskan, istri bupati meneruskan, kakaknya kepala daerah, adiknya jadi ketua DPRD. Ada satu kasus di Kalimantan Timur kalau nggak salah, anak beranak ditangkap, satunya bupati, satunya ketua DPRD gitu. Dan puncaknya kan di masa ketika Pak Jokowi mau turun. Ya. Anaknya bisa menjadi wakil presiden, tentu dengan rekayasa macam-macam. Jadi Mas Atang, menurut saya sih yang terjadi adalah pembalikan suasana sehingga kehidupan bernegara yang seharusnya lebih proper, lebih menjalankan kepatutan, kewajaran itu ditabrak semua. Nah itu menimbulkan kemarahan, ketidaknyamanan kan, karena implikasi dari ini semua kan luas sekali. Ya. Undang-undang KPK direvisi gitu ya, kemudian KPK-nya dilumpuhkan menjadi lembaga eksekutif segala macam. Nah, dibumbui dengan kesulitan-kesulitan ekonomi akibat salah kebijakan. Misalnya undang-undang IKN itu kan menimbulkan beban negara budget, fiskal kan? Ya. Kereta api cepat mungkin sebagian sudah menikmati. Itu juga meninggalkan utang yang besar. Dirut KAI baru berani ngomong yang beberapa waktu belakangan ini. Itu kan orang baru kan? Ya. Dia barangkali gak kelepasan tuh. Belum lagi utang-utang BUMN kepada para kontraktor. Ya. Yang disebabkan oleh proyek-proyek yang tidak mengalami studi kelayakan yang cukup baik. Jadi keadaan ekonomi sulit ini, pengangguran nambah, ditambahi dengan suasana batin tadi. Kok kayak mau seenaknya gitu. Nah puncaknya ketika menemui perilaku-perilaku yang arogan. Tidak pernah loh DPR itu mendapat nomor khusus gitu. Pada periode kemarin dikasih nomor khusus, plat nomor khusus. Oh, baru yang periode kemarin ini Pak? Zamannya 2019-24 tuh dapat plat nomor khususnya. Oh itu baru 1924 ya? Dan kemana-mana kan itu menjadi perhatian orang itu. Gitu. Jadi terlihat bahwa kultur kekuasaan itu bukannya dipakai untuk melayani, mengayomi, melindungi rakyat, tapi dipakai untuk melayani diri sendiri. Ada satu hal yang menarik dari suasana sekarang adalah di mana-mana orang bicara mengenai haknya sebagai pembayar pajak. Saya ini pembayar pajak, saya membiayaimu gitu. Yeah. Jadi kesadaran itu yang kemudian menjadi kolektif ya, kemudian menjadi satu dorongan bahwa nggak bisa dong begini terus. Apalagi dipuncaki kan dengan acara joget-joget, acara bagi-bagi segala macam, dan itu menjadi bumbu, menjadi pemicu dari semua ini. Ledakan ini. Jadi Mas Atang, menurut saya
betul ini ada satu peristiwa yang memilukan, seorang pengemudi ojol ditabrak, dilindas. Itu sangat, membayangannya pun tidak nyaman sama sekali. Tapi beyond that, melampaui hal itu adalah ada masalah-masalah yang fundamental yang harus dibetulkan. Nah itu harus menjadi perhatian dari para pengurus negara. Introspeksi, kembalikan dari semangat-semangat kepatutan, dan dasarnya ada. Mudah sekali, kembali saja pada cita-cita reformasi. Kembalikan itu undang-undang kementerian supaya jangan banyak-banyak dibatasi kan, itu kan dijebol kan. Kembalikan undang-undang KPK supaya kembali seperti zaman sebelum direvisi. Kembalikan itu undang-undang pilkada supaya nggak bisa family tidak ada KKN lah. Karena nepotisme itu satu pidana menurut TAP MPR. KKN loh Pak. KKN. Nah, ini semua tadi terakumulasi di masanya Pak Jokowi gitu. Oke. Nah, tapi harusnya, apa yang missing Pak? Ketika sekarang kan hampir setahun kan ini gini, Pak Prabowo sudah melanjutkan gitu. sebetulnya kan keindahan demokrasi gini, kalau kita sebel pada keadaan satu periode pemerintahan, kita tunggu deh satu titik pemerintah akan berganti, kemudian biasanya pergantian pimpinan diikuti dengan pergantian suasana kan, ada kebijakan baru, ada suasana yang lebih segar gitu. Karena ada harapan publik yang besar juga. Nah yang missing adalah penerusnya ini masuk lewat pintu yang sama gitu. Kemudian secara verbal diakui bahwa saya masuk ke sini menang berkat bantuan dari Pak Jokowi. Kemudian lebih dari itu, instrumen penting dari pemerintah sekarang itu ya memang masih instrumen lama gitu. Artinya masih orang-orangnya Pak Jokowi ya? Kepala polisi yang lama, saya nggak tahu orang siapa tuh, tapi itu diangkat oleh Pak Jokowi kan. Panglimanya masih panglima masa Jokowi, jaksanya masih jaksa masa Jokowi, para Menko masih masa Jokowi. Jadi orang bertanya, yang baru apa gitu. Nah sementara masalah yang ditinggalkan Pak Jokowi begitu parah kan. Kok mesin yang menimbulkan keparahan ini diteruskan gitu. Jadi ibaratnya itu bukan Pak Prabowo mewarisi Pak Jokowi, tidak. Pak Prabowo menyongsong persoalan, menggendong persoalan yang telah ditimbulkan Pak Jokowi, dan sampai hari ini belum tampak bahwa ada upaya-upaya untuk melakukan pembaharuan gitu. Nah, itu fundamental isunya menurut saya di situ. Fundamental isunya akhirnya di situ. Nah, tapi kalau kita bicara sedikit ke belakang, Pak. Pak Dirman ada di kabinet Pak Jokowi di periode pertama. Katakanlah berarti Pak Dirman itu sekitar hampir 2 tahun ya Pak waktu itu? Iya, 23 bulan. Iya, 23 bulan, dan jadi tim transisi juga toh Pak waktu itu? Enggak ikut. Enggak ya, Pak Dirman enggak ikut itu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat hari ini, persoalannya kan kemudian apa? Kekecewaan, kemarahan publik itu selain dari apa? Cita-cita reformasi yang tidak terpenuhi tadi. Itu kan juga persoalan ekonomi, Pak. Pak Dirman melihat itu juga enggak ada persoalan ekonomi yang membuat masyarakat tuh bergejolak gitu. Sebenarnya kalau kita mau empati, memang ekonomi global kan juga lagi tidak baik ya. Kemudian tadi policy yang tidak bersahabat sama bisnis itu menimbulkan orang mau investasi kan jadi mikir gitu ya. Menurut saya pemerintahan Pak Jokowi di periode kedua itu adalah pemerintahan yang paling banyak pejabat aktif terkena korupsi gitu. Oke. Itu artinya the leadership, pemimpinnya tidak bisa menciptakan environment yang membuat orang itu bekerja dengan bersih gitu. Bahkan orang banyak tahu kok, orang-orang bermasalah pun dipegangin gitu, menjadi bagian dari menteri gitu. Kalau kita mau melihat agak dari kacamata moral sedikit, menteri yang harusnya paling soleh apa sih? Yang harusnya paling soleh? Agama, Pak. Agama kan, korup tuh. Memang pengadilan belum memutuskan. Menteri yang harusnya berbudi luhur sebagai contoh dari teladan para guru-guru segala, menteri apa? Pendidikan. Di Kementerian Pendidikan juga ada kasus. Menteri yang harusnya peduli pada masyarakat yang susah, menteri apa? Sosial. Kena juga menteri sosial gitu. Oh iya, waktu itu ya, Juliari Batubara itu kan kena malah. Jadi leadership ini tidak menunjukkan atau tidak memberi jalan bahwa kalian itu tadi
diongkosi rakyat, tugasnya untuk melindungi, tapi bahkan pada fungsi-fungsi yang harusnya menjadi teladan, menjadi contoh, itu pun kayak gitu. Nah, akibat dari ini semua, kemudian kan kredibilitas dari pemerintahan menurun tuh. Ya. Nah, yang menurun ini belum diperbaiki, belum ada usaha-usaha. Memang dengan segala hormat nih kepada teman-teman yang di dalam, pidatonya nggak ada yang ngalahin. Tidak ada presiden yang terus-menerus bicara mengenai mau hajar korupsi sampai Antartika, Mafia, mau hajar mafia, mau menciptakan pemerintahan bersih, itu nggak ada presiden yang sevokal ini pidatonya gitu. Tapi hal-hal yang sepele saja, misalnya orang membicarakan Matutina kan sudah diputuskan sebagai terpidana, kok masih dibiarkan begitu? Jadi pidatonya belum bisa menjadi tenaga energi untuk eksekusi gitu. Belum dikonversi menjadi tempat eksekusi. Betul bahwa Reza Khalid itu untuk pertama kali ditersangkakan segala macam, tapi itu kan lewatnya media. Tidak ada eksekusi itu. Gitu. Nah, yang begini-begini, ketika pemimpin itu membicarakan hal A, B, C, D, tapi yang dilakukan berbeda, makin hari itu gap antara kata-kata dan tindakan dan keputusan dan action itu makin lebar. Dan itu akan berpengaruh pada turunnya kepercayaan publik akhirnya, Pak. Itu yang sekarang dirasakan kan. Sehingga akhirnya kita menghadapi leadership yang istilahnya itu, pemimpin kan harusnya dalam istilah Jawa itu harus itu geni, harus kayak itu geni ya, ludah api kan, dikeluarkan kemudian mempan, itu apa namanya, efektif gitu, dan begitu dia berkata-kata langsung orang mengikuti. Tapi kita lihat demonstrasi melebar justru ketika setelah Pak Presiden menyampaikan jangan ada anarki segala macam. Jadi fundamental isu adalah tadi kita kembali pada masa sebelum reformasi dan itu menimbulkan ketidakenakan. Tapi juga fundamental isu adalah ada gap yang makin lebar antara kata-kata dalam retorika dengan tindakan di lapangan. Oke, kalau kita lihat kan gini Pak, aku menjadi salah satu orang yang mungkin berharap ya Pak, bahwa program-program yang dijalankan Pak Prabowo itu akan berjalan dengan baik. Katakanlah MBG, katakanlah sekolah rakyat. Kita sepakat bahwa ya memang ada situasi kemiskinan yang parah, memutus rantai kemiskinan dengan cara pendidikan, dengan cara memberikan makan. Tapi apa yang kemudian tidak cukup bisa meredam situasi atau keresahan, ketakutan publik tentang persoalan ekonomi yang ada gitu? Saya kan sejak April 2024 mengatakan this is done, Pilpres selesai karena MK sudah memutuskan dan kita hormati. Kemudian kita tidak boleh judgmental, tidak boleh menilai apapun karena waktunya terlalu pendek gitu. Jadi tapi ini ledakan ini mau tidak mau harus memaksa kita untuk melihat apa kenyataannya. Nah, kenyataannya tadi ada aspek-aspek governance yang masih belum bisa menciptakan public trust yang lebih baik daripada masa lalu. Sehingga ketika muncul program baik itu kan baik sebenarnya. MBG itu baik lah. Kemudian sekolah rakyat baik gitu. Mau bikin 300 fakultas kedokteran itu baik. Mau bikin sekolah unggulan itu semuanya baik. Tapi perubahan itu kan pertama kali mesti di-accept, mesti diterima, mesti dipercaya dulu gitu oleh publik. Biasanya siklusnya itu pertama dilontarkan, kemudian ada skeptical, rejection, denial, mulai melihat bukti-bukti, mulai sebagian percaya, kemudian buktinya makin banyak, makin baik, makin percaya, yang percaya makin banyak. Masa itu kan belum terjadi. Jadi semua program itu masih dalam pilot dan mungkin karena saya menyebutnya sebagai buruknya perencanaan dalam soal MBG misalnya. Bagaimana mungkin lembaga baru kemudian ngurus makanan yang sangat mikro disentralisir dari Jakarta gitu. Memang betul ada pembangunan unit penyedia makanan bergizi, tapi
ini kan perlu waktu. Jadi kalau kemudian dikasih target bahwa pada akhir tahun 2025 harus 80 juta, itu target yang tidak realistis. Bagaimana supply chain-nya, bagaimana logistiknya, bagaimana personilnya, bagaimana quality control, bagaimana kontrol terhadap hygiene segala macam. Dan sayangnya di tengah antipati atau skeptical itu muncul kasus-kasus anak-anak keracunan gitu. Jadi makin mixed feeling. Nah, bila hal-hal ini muncul di tengah-tengah masyarakat atau rakyat trust-nya tinggi, mungkin orang masih bisa ngerem tuh. Tapi trust-nya declining, turun terus, masih terlihat belum bisa disengage atau berpisah dengan pemimpin yang lama. Kemudian ditambah dengan bukti-bukti bahwa program yang disebut unggulan tuh ternyata belum memberikan manfaat yang sebagaimana dimaksudkan. Sementara dampak pada fiskal sudah terasa kan. Umpamanya saking semangatnya untuk makan bergizi, dananya ditarik semua, ditaruh di situ. Terus urusan daerah akhirnya transfer ke daerah itu ya yang kemarin berkurang banyak. Dan daerah itu uangnya itu dipakai untuk operasional, bukan untuk apa-apa. Artinya untuk bayar gaji, untuk bayar apa. Kalau itu yang sudah merupakan kebutuhan rutin dipotong kemudian pindah ke tempat yang baru. Ya tentu saja lah muncul masalah-masalah seperti di Pati, di Bone, di mana-mana. Yang menaikkan pajak gitu ya Pak. Akhirnya mau nggak mau. Jadi ini ada satu orkestrasi yang entah di mana missingnya yang tidak terjadi. Nah itu yang mungkin sekarang. Itu yang tadi Pak Dilmar pakai istilah perencanaan yang nggak rapi itu di situ ya. Antara lain. Ya. Tapi mungkin juga ada hal lain adalah gini. Semakin tinggi pemimpin mau tidak mau harus mengandalkan inner circle, orang-orang terdekatnya gitu. Pembisik lah ya. Dalam bahasa populernya pembisik lah. Tapi memang di mana-mana begitu. Nah, jadi sekarang kualitas pernyataan, kualitas keputusan, kualitas judgement, kualitas kebijakan itu sangat ditentukan oleh siapa yang ada di sekitar itu. Nah, mungkin itu akan perlu jadi pembahasan gitu. Sebetulnya siapa sih yang betul-betul bisa diandalkan, yang cukup punya pemahaman terhadap lapangan, sehingga judgement maupun penglihatan pada suasana itu tidak mismatch dengan keadaan. Kalau judgement atau diagnosisnya berbeda kan obatnya juga berbeda. Gitu. Berbeda. Misalnya ditambah lagi dengan isu apakah betul ini BPS ya. BPS itu kan dipertanyakan. Karena naik ya. Itu juga menjadi titik-titik yang menambah kepercayaan publik menjadi makin hari makin turun. Nah itu yang gini-gini nih menurut saya harus menjadi perhatian serius. Benar bahwa para pelanggar itu mesti dikejar supaya hukum ditegakkan, tapi tidak kalah pentingnya adalah mencari akar masalah kemudian mencoba menyelesaikannya dari akar masalah itu. Oke. Banyak muncul ini Pak tagar ya, hashtag Reset Indonesia. Kalau dalam situasi krisis kepercayaan publik seperti hari ini, apa upaya yang harus dilakukan dalam jangka waktu dekat lah untuk ya meriset Indonesia ini yang kemudian bisa at least publik merasa bahwa oh ya akhirnya pemerintah atau DPR tuh menjadi wakil kami gitu. Saya tidak berpretensi lebih mengerti ya daripada yang sedang menjalankan pemerintah. Tapi ini misalnya ini pakai referensi yang muncul di perbincangan sosial. Ada cerita 17/8 tulisan rakyat yang warnanya pink. Tapi sebenarnya kalau diperes tuh semangatnya 3 saja tuh. Kalau diperes lagi ya Pak, semangatnya 3. 1, tegakkan keadilan. Kemudian muliakan manusia, HAM gitu ya. Kemudian pengurus negara harus tahu diri, tahu batas cukup, dan menunjukkan bahwa dia bisa bekerja dengan bermutu gitu. Nah, kalau dirinci ada 8 tuntutan rakyat nih, bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran itu masuk akal, ya kan? Cerita Banggar memotong anggaran, cerita bagi-bagi budget, bagi-bagi CSR segala macam itu kan sikap-sikap yang betul-betul kayak rakyat tuh nggak tahu apa-apa gitu. Seolah bagi-bagi antar mereka gitu.
Reformasi partai politik dan kuatan pengawasan eksekutif itu masuk akal. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil, masuk akal. Sahkan dan tegakkan undang-undang perampasan aset, itu masuk akal. Reformasi kepemimpinan dan sistem kepolisian supaya profesional dan humanis. TNI kembali ke dan sebagainya. Jadi kalau ditanya mengapa dulu 6 tuntutan itu disampaikan? Karena memang keadaan negara itu begitu parahnya. Dan kalau saja ini dikembalikan, itu akan banyak sekali menyelesaikan masalah. Misalnya tadi undang-undang pilkada dikembalikan yang tadi saya supaya tidak ada KKN, sehingga terjadi check and recheck antar para pelaku atau para pengurus negara, atau KPK dihidupkan kembali misalnya gitu ya. Atau lagi produk undang-undang yang kemarin diurus dengan simsalabim, 3 hari selesai, seminggu selesai, orang tidak diajak ngomong, batalin aja semua. Revisi undang-undang minerba, undang-undang omnibus law dikembalikan, undang-undang kesehatan yang cenderung berpihak pada sekelompok kecil orang katanya dibatalkan. Undang-undang kementerian dikembalikan pada posisi semula supaya kalau menteri dijebol dengan jumlah sekian, ya tentu saja yang masuk nggak karu-karuan, tapi batasi 34 seperti dulu. Mau tidak mau presiden akan memilih yang terbaik, mau tidak mau ya. Ya karena ada banyak yang diurus, berarti aku butuh orang terbaik. Betul, gitu ya. Betul. Kalau ini kan sekarang sebelum memutuskan kabinet, undang-undangnya dirubah dengan tidak ada batas, terserah berapapun. Jadi ada kecenderungan melepaskan atau memereteli instrumen kontrol, kemudian pemimpin diberi keleluasaan selebar-lebarnya. Nah, ketika menjalankan keleluasaan itu seperti nggak tahu bahwa rakyat itu menonton gitu. Nah, itu yang mungkin bisa jadi pelajaran penting, bahwa pada satu titik kekuasaan berlebihan itu juga berbahaya karena orang seperti nggak punya kendali gitu. Dan akhirnya rakyat yang akan mengambil positioning untuk melawan ya. Itu yang terjadi sekarang kan. Bertemu dengan kesadaran bahwa gue yang bayar pajak, yang ngongkosin lu semua, kok kalian pecicilan begitu gitu. Hak siapa gitu? Anda siapa? Jadi akhirnya kan orang mengatakan Anda tidak lebih dari pelayan kami harusnya. Nah, maka itu behave lah, berlakulah dengan proper seperti itu. Artinya dalam jangka waktu dekat, katakanlah misalnya memunculkan lagi kepercayaan publik, pemerintahan Pak Prabowo maupun di DPR harus kemudian ada langkah-langkah nyata dalam bentuk tadi ya Pak ya, pencabutan undang-undang yang dianggap justru membawa kita ke arah yang lebih buruk gitu, ataupun mendorong tadi RUU perampasan aset. Jadi kalau keseluruhan ada gambar yang mungkin nanti ditayangkan. Saya itu, kita semua lah merasakan kita ini bangsa yang terus naik kelas sebetulnya. 908 kita menyatakan hidup sebagai bangsa, kebangkitan nasional. 28 kita menyatakan bersatu, Sumpah Pemuda. 45 kita mengatakan proklamasi bernegara gitu. 66 kita revolusi dari Orde Lama ke Orde Baru. Sebetulnya itu adalah kesadaran membangun, karena di masa Bung Karno ekonominya ketinggalan. Pak Harto ngejar pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan. Tapi ketika mulai makmur, mulai sejahtera, mulai pinter, orang nuntut demokrasi. Reformasi 98 sambil mengatakan kita nggak mau KKN gitu. Jadi terus naik kelas. Pada periode transisi dari mulai Habibie sampai Pak SBY sebetulnya juga pembangunan institusi cukup baik tuh. Oh iya Pak. Iya, lihat ya, KPK berdiri di masa siapa kan? KPK berdiri, Mahkamah Konstitusi berdiri di situ, Komisi Yudisial berdiri di situ, Komisi Kejaksaan dan sebagainya. Jadi sebetulnya instrumen institusi menjadi negara demokrasi itu cukup baik. Ketika Pak Jokowi masuk sebagai pemimpin, instrumen itu satu persatu dipreteli, dilemahkan gitu. MK dipelekoto sebagai urusannya keluarga kan, gitu. Kemudian BPK-nya itu bukan diisi orang-orang yang paling kredibel, tapi diisi para politisi yang akhirnya antar mereka tuh saling serang, mengamankan atau serang menyerang. Dan sejumlah anggota BPK itu masuk penjara juga kan. Padahal di banyak negara itu BPK disebutnya sebagai Supreme Audit Body, jadi lembaga audit yang paling terhormat lah kira-kira gitu. Tapi keadaan kita begitu. KPK tiba-tiba orang bermasalah mimpin KPK gitu ya. Namanya Firly Bahuri.
Itu di masa Pak Jokowi semuanya itu. Kemudian partai-partai politik tidak lagi difungsikan sebagai institusi yang mandiri, pengen dikontrol dengan cara orang bermasalah didorong untuk menjadi pemimpin segala macam. Sampailah pada DPR. DPR itu adalah di masa Pak Jokowi hampir seluruh partai ditarik menjadi bagian dari pemerintah, termasuk Pak Prabowo kan diajak. Itu menimbulkan kekuasaan absolut sehingga tidak ada check and recheck gitu. Ya. Nah, dengan itulah kemudian seluruh agenda-agenda yang diabdikan bagi kepentingan pribadinya, kepentingan keluarganya bisa lolos. Ya. Seperti itu kan. Jadi itu yang kemudian menjadi warisan atau menjadi beban yang harus digendong oleh Pak yang Prabowo. baru. Sayangnya, sekali lagi sayangnya tidak segera melakukan koreksi. Bahkan pelaku-pelakunya itu masih di situ. Kita tanya aja kepada publik tuh. Siapa yang beroperasi sehingga syarat-syarat menjadi wakil presiden itu bisa berubah? Itu harus dicatat oleh sejarah nanti siapa. Siapa yang beroperasi sehingga undang-undang KPK itu dilumpuhkan begitu rupa gitu. Siapa yang beroperasi sehingga undang-undang Omnibus Law bisa diputuskan dalam waktu yang sangat singkat. Siapa yang beroperasi sehingga undang-undang Minerba dalam waktu seminggu itu bisa diputuskan. Ini semua mesti dicari, bukan kita mau Mengungkit-ungkit atau apa? enggak, tapi untuk pelajaran bahwa perbuatan seperti ini itu hanya menumpuk masalah yang hanya soal waktu akhirnya akan membuat negeri ini rapuh gitu. Itu kan sebetulnya semuanya ada kaitannya dengan vested interest para pelaku itu kan. Ya. Ada yang pengen melindungi bisnis, ada menteri tertentu yang terus menjalankan dagangannya sambil berkuasa gitu ya. Dan sekali lagi nama-nama itu sampai hari ini masih ada di lingkaran pemerintahan. Nah, kita mau expect perbaikan seperti apa gitu. Jadi rakyat yang terdidik itu wajar kalau kemudian ya marah, ya jengkel, disertai dengan kesulitan hidup kan. Nah, kemarin itu kan penyebar informasi paling cepat itu kan teman-teman ojol. Ya. Dan teman ojol itu adalah orang yang 24 jam terkoneksi dengan gadget. HP. Mereka adalah orang berpendidikan kayak kita-kita. Kemudian temannya seluruh Indonesia gitu. Jadi menurut saya kita berhadapan dengan suasana yang tidak mudah. Dan kalau saya boleh nitip pesan kembali, isu fundamental harus diselesaikan, yaitu mengembalikan trust level, mengembalikan kredibilitas, mengembalikan legitimasi dari para pengurus negara yang sekarang ini sedang terus menurun. Tapi komentar Pak Dirman tadi ini bisa juga nanti mendapatkan counter bahwa ada orang atau figur-figur atau pihak-pihak yang mencoba membentur-benturkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Wah, itu gimana Pak? Karena kalau kita lihat juga ada narasi-narasi di mana sebenarnya tuntutan untuk ya apa? Dalam tanda kutip membersihkan diri. Gini ya, ini saya kasih tahu lah. Kan memang negeri ini mesti diurus dengan suasana check and balance dong. Yang ada di luar pemerintahan seperti saya ini tugasnya memang menyuarakan pikiran-pikiran yang berkembang di masyarakat yang tidak bisa disalurkan lewat parlemen, lewat channel-channel formal kan. Jadi kalau kemudian kita ngomong begini bukan mau bentur-benturkan, ini menganalisis secara akademik bagaimana kekuasaan mestinya berjalan supaya jadi masukan gitu. Perkara kalian beda pandangan ya nggak apa-apa juga. Toh akhirnya kan tanggung jawab ada di kalian yang sedang duduk di pemerintahan. Tapi jangan mengatakan analisis seperti ini kemudian mundur-mundurkan, enggak. Bahwa kita menghendaki supaya Pak Jokowi itu berhenti karena memang sudah berhenti, ya itu sesuatu yang masih disuarakan. Why? Karena kita yang bayar pajak. Kita tidak ingin negara diacak-acak oleh orang-orang yang memang tidak punya etik, tidak punya kepatutan dan hanya mementingkan urusan diri dan keluarganya. Kita nggak mau. Haknya apa ngomong begitu? Haknya kami pembayar pajak. Anda semua itu gajinya, bajunya, pakaian dinasnya, mobil dinasnya, kantornya dibiayai oleh pajak. Jadi jangan merasa bahwa itu punya pribadi, punya keluarganya sehingga kemudian bisa sewenang-wenang. Nah itu yang mesti diingatkan dan disadarkan pada publik. Bahwa kita sebagai pembayar pajak boleh menuntut itu. Supaya para pengurus negara itu memiliki kesadaran etis bahwa
Anda di situ dipinjami kekuasaan, tugasnya untuk 3 hal. Melindungi, mengayomi, melayani. Ya. Seluruh struktur itu adalah dalam rangka itu. Bukan menggunakan kekuasaan semau-maunya untuk kepentingan diri kelompok maupun keluarganya. Karena tataran tertingginya justru adalah di rakyat ya, mandat itu ya. Saya senang dengan kaosnya Panji itu yang hitam itu. Atasannya Presiden RI kan. Gitu. Saya kira sikap kita masih begitu. Bahwa dari mulai presiden, para menteri, gubernur, bupati itu sebetulnya, maaf saya gunakan kata ini, pesuruhnya rakyat. Yang angkat tangan pada waktu kampanye, ayo rakyat, pilihlah saya sebagai pesuruhmu gitu. Nah, aku sudah berkuasa duduk seperti punya sendiri gitu. Ya. Mau saya kasih buat anak, mau saya kasih buat mantu, mau saya kasih buat adik, mau saya kasih buat ipar. Atas nama apa kalian melakukan itu? Nggak ada hakmu melakukan itu. Dan itu sumber kejengkelan dari rakyat. Ya. Kenapa kok bagi-bagi kekuasaan untuk keluarga, untuk kerabat gitu, untuk berbisnis, untuk menciptakan, memperkaya diri segala macam gitu. Sesudah kaya, joget-joget, menari-nari, seperti mentertawakan rakyat kebanyakan gitu. Jadi itu sesuatu yang menurut saya memang saya menyebutnya perlu koreksi total. Koreksi perilaku, koreksi cara pandang, koreksi nilai-nilai, supaya kekuasaan itu dikembalikan pada pemiliknya, seperti maksud diadakannya pada waktu menyusun Undang-Undang Dasar gitu-gitu ya. Bung Hatta menyebutnya ini negara pengurus, bukan negara kekuasaan. Jadi mereka adalah para. Dan Pak Prabowo sendiri yang terakhir kemarin di RS Polri ngomong, saya yang dipercaya rakyat, pegang mandat rakyat. Ya. Kesadaran bahwa pemimpin dipercaya rakyat itu penting. Tapi baru koma tuh. Saya dipercaya rakyat untuk mengurus negara, maka itu wahai para pengurus negara, berlakulah sebagai pengayom, sebagai pelindung, sebagai pelayan rakyat. Gitu. Bukan sebagai penguasa yang bisa sewenang-wenang gitu. Ya, karena dipilih bukan terus kemudian jadi raja yang kemudian rakyat tuh ngikut dia, enggak ya Pak, harusnya mendengarkan. Iya kan pakai periode kan. Periode. 5 tahun, boleh ditambah 5 tahun lagi. Jadi habis itu ya kembali menjadi orang biasa gitu. Tapi counter tadi pernyataan Pak Dirman soal anti politik dinasti itu pasti aku udah nebak Mas gini. Masa tapi kan apa salahnya misalnya kayak orang tua dokter, pengen anaknya jadi dokter kan ya nggak apa-apa, berarti ada gitu-gitu kan. Ya jadi kan, Pak? itu bahasan yang basi menurut saya. Karena tadi kalau ditanya sekarang, memang ada pasal yang dilanggar? Nggak ada. Kenapa? Pasalnya sudah kamu rubah gitu. Kan gitu kan? Itu namanya berpikir legalistik. Jadi sepanjang tidak diatur, tidak dilarang, boleh dilakukan. Tapi nyatanya mereka berusaha merubah aturan itu. Ipar, anak belum 40 tahun jadi wapres. Memang ada pasal yang dilanggar. Sekarang tidak ada. Mengapa? Karena pasal sudah kau rubah gitu. Gitu kan? Jadi begitu pemimpin tertinggi bersikap legalistik, dia akan mencari atau membuat hukum-hukum itu berubah supaya apa yang dimauin itu bisa dilaksanakan. Nah karena itu pemimpin tertinggi pegangan utamanya bukan pasal-pasal, tapi etika, kepatutan gitu. Betul tidak melanggar pasal, tapi ini pantas nggak sih? Anaknya jadi wapres, ambil saja anaknya jadi gubernur juga tuh di Jawa Tengah, mantunya jadi gubernur lagi, nanti siapanya iparnya jadi apa gitu. Ini kalau orang beradab pantas nggak sih gitu? Dan ketika itu dicontohkan oleh orang paling atas, ke bawahnya ikut semua tuh Pak. Iya. Karena nilai itu kalau atasnya baik 10, ke bawah cenderung turun, didiskon. Kalau nilai baik. Tapi kalau nilai atau tindakan buruk, di atasnya 5, bawahnya 10 gitu. Karena itu ada peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah kalau atasnya itu menjadikan kekuasaan sebagai punya dirinya sendiri,
yang di bawah ya sudah lah dibagi-bagi. Pasti akan ikut ya. Inilah yang menurut saya pelan-pelan dengan cara merubah undang-undang segala macam, akhirnya pertahanan legal pun jebol, terus kekuasaan menjadi bancaan, dan ini adalah puncaknya. Adalah puncaknya. Sudah lama ini saya sekarang membahas polisi ya. Sudah lama tuh ya saya rasan-rasan sama teman-teman, sama anak-anak segala macam. Ini soal waktu saja nih polisi bisa jadi sasaran masyarakat gitu. Oh iya benar. Udah lama tuh kan. Ya. Dulu kan levelnya ibu-ibu ditilang protes, marah-marah difilmkan gitu. Tapi itu sebetulnya adalah suasana warga, bahkan mungkin suasana di antara para bintara, para tamtama yang hidupnya tuh pas-pasan. Itu juga diam-diam jengkel juga sama atasan yang bergelimang dengan harta yang entah dari mana asalnya gitu. Yeah. Orang bicara mengenai judol, orang bicara mengenai narkoba, orang bicara mengenai segala macam itu nggak lepas dari suasana penegakan hukum di tingkat atas gitu. Jadi kayak tahu sama tahu kemudian jalan lancar gitu. Yeah. Itu akibat cara pikir yang legalistik yang membiarkan hal-hal yang dianggap tidak dilarang oleh pasal itu berjalan terus gitu. Nah, pelindung dari semua tindakan itu apa? Ya menggunakan aparat keamanan yang juga represif gitu ya. Untuk pertama kali dalam sejarah polisi yang by definition adalah katanya tugasnya to protect and to serve, itu di beberapa mobil itu kan ada. Sekarang dijuluki parcok gitu, partai coklat, karena dianggap sebagai kekuatan politik yang mengambil sikap tidak netral, partisan ya. Menjadi mesin pemenangan pihak tertentu. Kerusakan ini harus diluruskan kalau negara ini mau damai. Sekarang ini barangkali ada istilahnya band aid, ada tensoplas lah. Ngejar yang salah segala macam, nangkep segala macam, perusuh. Tapi itu nggak menyelesaikan masalah. Tidak akan menyelesaikan masalah. Ini akan muncul lagi kalau kecuali betul-betul dilakukan pembenahan fundamental. Apa itu? Values, perilaku, kelakuan, tindak tanduk. Hukum itu adalah sekedar ekspresi moral, ekspresi dari kemauan moral dari si pembuatnya gitu. Oke. Nah, kita mau apa? Kalau kita mau baik, mau sederhana, mau luhur, mau jujur, mau melayani, hukumnya kita rubah ke arah situ gitu. Kalau kita mau negara ini diurus oleh orang-orang kompeten, kembalikan meritokrasi. Kembalikan pasal tadi yang tidak boleh orang punya konflik kepentingan itu tiba-tiba menjadi pemimpin bersama-sama. Tentu saja terjadi bagi-bagi kemana-mana gitu. Jadi itu masalah-masalah apa boleh buat, ini masalah berat. Tapi berat. Tugasnya pemimpin kan memang begitu ya. Tapi kalau menyambung omongannya Pak Dirman tadi, berarti apa, reformasi besar-besaran di tubuh Polri ini kan akhirnya juga butuh waktu Pak, nggak bisa cepat. Apa yang kemudian harus ditunjukkan di masa-masa saat ini gitu? Ya yang simbolik misalnya paling gampang pemimpinnya diganti lah gitu ya. Kan sudah lama juga misalnya gitu ya. Kapolri ya berarti. Kapolri diganti sudah lama juga kan. Kita ini punya 2 Kapolri berturut-turut yang sangat dirasakan oleh masyarakat menjadi instrumen politiknya di masa Pak Jokowi kan. Pemilu 19, pemilu 24 kemarin. Ya udah waktunya diganti-ganti. Tunjukin Pak Prabowo punya punya ketegasan dalam bertindak, bukan hanya dalam berkata-kata gitu. Itu yang misalnya cara kan. yang dan biasanya itu kalau terjadi perubahan di pimpinan atas seperti kita punya rumah baru, geser-geser sofa gitu kan, tempat tidur segala macam, menata-nata, pasti ketemu hal-hal yang terinjak oleh sofa itu kemarin mungkin disapoin, dibersihin. Jadi setiap perubahan harusnya menimbulkan perbaikan, harusnya gitu. Dan itu saya katakan sudah setahun lebih lah sebelum Pak Prabowo dilantik, kita punya harapan karena setiap perubahan pimpinan biasanya selalu ada perbaikan dan kita menunggu itu. Oke. Nah, ini masuk lagi ke persoalan yang mungkin beberapa waktu lalu kita bahas tuh Pak, soal korupsi di Pertamina.
Ini yang menarik kan gini, Pak. Ya. Kalau terkait dengan situasi hari ini, tiba-tiba sejumlah menteri ini memposting dukungan kepada Pak Prabowo yang kalau kita baca kalimatnya template. Ya. Pernyataannya template, dan di situ ada satu nama yang disebut lagi, Riza Halid, yang tadi sudah sebenarnya disebut Pak Disebut Firman. seperti apa Riza Halid itu katanya? Ya, tidak pernah ada orang yang bahkan pemimpin sebelumnya tidak pernah berani berhadapan atau menyebut Riza Halid dan lain sebagainya lah. Dan kemudian kalau kita sambungkan dengan pernyataan Pak Prabowo terakhir kemarin, dia akan melawan mafia-mafia gitu. Nah, Pak Dirman melihat apakah memang adanya aksi perusuh, pembakaran dan lain sebagainya itu juga kemudian ditunggangi oleh, ya katakanlah mungkin Riza Halid sendiri atau mafia-mafia yang ada gitu? Mempercayai itu enggak? Pertama gini, saya tidak percaya bahwa Riza Halid ditindak sampai dibawa ke ruang pengadilan, dihukum. Pak Dirman nggak percaya itu akan terjadi? Tidak percaya sampai itu terjadi. Oh, sampai itu terjadi. Jadi ya? kalau cuma diumumkan sebagai tersangka, ya enteng-enteng aja itu. Bahkan disampaikan menteri-menteri ngomong press conference saja kan. Ya. Tapi saya baru percaya kalau orang seperti Riza Halid itu dibawa pulang ke Indonesia, duduk di pengadilan, dihukum sebagaimana kesalahannya gitu. Saya baru percaya lah Silverter Matutin aja dibiarkan lolos begini kok. Ya. Gitu. Itu satu. Yang kedua gini, keberanian itu bukan ditampilkan dengan kata-kata, Pak, tapi dengan tindakan gitu. Jadi saya belum baca, tapi puja-puji seperti itu secara komunikasi publik nggak mempan. Kalau anak saya memuji-muji saya kan apa artinya kan? Ya, alah anaknya Pak Dirman misalnya gitu. Kan gitu kan. Anak buah saya misalnya, saya jadi kepala, sekarang jadi rektor lah. Para dosen muji-muji rektornya terhebat di dunia gitu. Ya. Nggak ada gunanya gitu. Itu kan ngumbang-ngumbang itu kan. Iya. Jadi untuk apa gitu? Ya. Lebih baik para menteri nih yang masih di dalam kabinet Pak Prabowo bersama-sama menyampaikan apa-apa yang fundamental yang mesti dibetulkan. Dan kalau merasa dia jadi beban, bilang saya resign, saya nggak bisa gitu. Mending gitu. Mending begitu daripada muji-muji terus akhirnya menjadi orang makin keracunan kan, makin keracunan pujian kan. Ya. Tapi akhirnya tidak melihat situasi masalah realnya sebenarnya gitu. Jadi menurut saya sih, jadi kembali pada kalau Anda nanya soal Riza Halid, saya baru percaya bahwa pemerintah atau pengurus negara atau presiden atau jaksa agung sungguh-sungguh menindak orang bernama Riza itu sampai dibawa ke Indonesia, duduk di ruang pengadilan, dihukum sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Kalau memang dalam pengadilan terbukti tidak bersalah ya dibebaskan, tapi proses itu dilakukan. Ya tapi kan kabur, alah buron gitu. Buron apa? Di mana-mana ada kamera. Ya. Saya datang ke satu negara gitu, tunjukin paspor, begitu saya ada di Indonesia, yang di screen tuh bahasa Indonesia tuh pertanyaannya. Itu artinya kita sudah terkoneksi dengan baik dengan tanya aja pada dijen imigrasi tuh. Ya. Apalagi sekarang kan sudah statusnya paspornya dicabut. Ya. Jadi dia di negara manapun, Indonesia bisa bekerja sama dengan Interpol, dengan polisi setempat untuk mencari orang itu. Okay. Apakah sulit? Enggak lah. Kamera di mana-mana, Pak. Ya. Dan wajahnya kan wajah khas, bukan wajah yang tidak dikenali gitu. Jadi menurut saya kesungguhan itu masih dalam pertanyaan. Ya kalau memang sungguh-sungguh. Tapi soal dalang di balik para perusuh ini apakah juga gini, akan punya koneksi? Ini pandangan saya. Pengusaha itu kelompok yang paling hati-hati untuk terlibat dalam urusan politik. Pengusaha itu. Ya? Untuk apa gitu? Bagi dia kan yang penting bekerja baik. Kalau pengusahanya benar-benar pekerja industri, pembangun industri yang sehat, dia pokoknya penuhi kewajiban, bayar pajak, ikutin aturan, selesai. Mungkin sekali-kali diminta untuk sumbang ini sumbang itu dia kerjakan. Kalau pengusahanya yang tipe nempel pada pemerintah, siapapun yang berkuasa akan ditempel gitu. Naturalnya pengusaha gitu ya. Tapi kalau pengusaha membiayai kerusuhan kayak gini itu ilusi lah gitu, ilusi. Siapa yang mau ngambil risiko seperti itu? Tapi mafia itu kadang-kadang pengusaha juga tuh Pak. Ya, di mafia. Mafianya dipakai untuk nanti kalau keadaan sudah tentram,
siapa yang bisa digarap gitu ya, gitu aja. Tapi jadi dan begini, berpikir bahwa keributan ini ada dalangnya sama dengan merendahkan derajat cara berpikir, kemampuan pengetahuan rakyat gitu. Rakyat pegang ginian semua. Ya. Sopir-sopir kita tuh kalau lagi nunggu, yang ditonton video-video politik. Iya. Ya? Iya. Kembali ojol begitu juga. Anda naik taksi deh, ngobrol, tahu betul semuanya gitu. Jadi analisis seperti ini mungkin saja setelah kejadian kemudian para pihak nunggangin, bisa begitu, tapi pemantik keadaan ini adalah betul-betul keresahan rakyat, dan jangan itu dinafikan, jangan itu dianggap nggak ada, karena kalau itu dianggap nggak ada, selalu nyari dalangnya, kita nggak akan pernah introspeksi bahwa ada masalah-masalah yang mendasar dalam kepengurusan negara ini. Ya terus perusuh, pembakar, apa yang terjadi Pak Dirman melihatnya? Nah itu kan bagian dari yang nunggangin kan, sudah ramai begitu, dan kan mulai ketangkep tuh siapa gitu. Ya itu cari aja, sampaikan dengan terbuka pada kita ya. Betul. Siapa dalangnya gitu. Jangan kemudian ada unsur-unsur itu kemudian mengatakan rakyat yang kemarin bergerak tuh seperti bagian dari skenario besar siapa gitu. Yang memantik keributan ini perilaku pengurus negara yang tidak menyadari perannya gitu. Sehingga kursi kekuasaan, kenikmatan itu dianggap sebagai milik pribadinya. Kemudian mengabaikan si yang punya itu. Ya. Ini ada pertanyaan titipan nih Pak. Penjarahan dan pembakaran terjadi, banyak orang menganggap bahwa massa aksi yang organik tidak punya kemampuan membakar gedung dan bangunan secepat itu. Saya setuju dengan ini. Dan kalau pakai teori distribusi normal sih kan ada yang ekstrem kiri, ekstrem kanan, yang tengah itu. Jadi yang ke lapangan itu orang-orang yang ya senang aja terlampiaskan ketidakpuasannya, kemarahannya segala macam. Tapi dia tidak punya kecenderungan untuk merusak gitu. Mungkin ada 1-2 anak-anak yang lagi jengkel, lagi beger, lagi seneng pegang batu, Bang. Tapi lempar gitu. Tapi itu bukan mainstream dari masyarakat. Oh iya, mainstream. Iya, bener. Mainstreamnya masyarakat kayak kerasa itu ngelempar. Ya kan Pak, vandal. Iya, begitu aja. Tapi sampai bakar kan menarik untuk dicerna ya. Betul, sekarang sedang ada suasana kemarahan pada polisi, pada anggota DPR, DPRD politisi. Tapi untuk sampai bergerak bersama-sama bakar di sekian kota itu mereka nggak punya kemampuan seperti itu. Jadi, bukan tipikal massa asli masyarakat gitu ya. Ada yang nunggangi ya, tapi jangan bilang bahwa rakyat bergerak karena ditunggangi. Ya. Bahwa penunggangan mungkin aja terjadi, tapi ada keresahan masyarakat yang lebih dulu menjadi apinya gitu ya Pak ya. Oke. Nah ini Pak, bagaimana cara pemerintah dan DPR akhirnya mengembalikan legitimasi dan kepercayaan yang hari ini mungkin berada di titik terendah? Sebenarnya tadi udah agak kembali saya nggak mau berpretensi ngajari mereka, tapi sederhana sekali kok. Sadarilah, wahai para pengurus negara, di eksekutif, di legislatif, di yudikatif, pimpinan tertinggi, para menteri, para gubernur, para bupati, anggota DPR, anggota DPD, para pemimpin lembaga tinggi negara, tentara, polisi dan semuanya, sadarilah bahwa apa yang melekat di badanmu, tanda pangkat, kantor-kantor, senjata, sepatu, perlengkapan, itu adalah milik rakyat lewat pajak-pajak itu. Kalau kita mau meningkatkan kredibilitas, bangunlah kepercayaan supaya rakyat itu nyaman. Dengan cara apa? Ya perilakumu berubah jadi pelayan, jadi pengayom, jadi pelindung, bukan menjadi penguasa yang tidak mendengar suara rakyat. Kalau itu dilakukan, menurut saya sih orang Indonesia ini pemaaf, sabar gitu ya, diinjek-injek lama-lama juga. Cuman kan orang Jawa itu punya pepatah kan, pertama ngalah kalau diinjek-injek. Kalau terus ditekan-tekan, dia ngalih, pindah. Tapi sudah ngalih, masih terus diinjek gitu, akhirnya ngamuk gitu. Nah titik ini mungkin yang tidak bisa dibendung. Jadi kalau kita bisa
kembali pada esensi bahwa kita pelayan rakyat, rakyat akan memaafkan. Tunjukkan dengan sikap, dengan kerendahan hatimu, dengan kesederhanaanmu, dengan kebersahajaan, dengan kewajaran, insya Allah rakyat akan memaafkan. Siap. Terakhir ini Pak, ya menurut Bapak jika respon pemerintah yang terkesan tak mengakomodir, apa yang terjadi ke depan? Menurut Bapak jika respon pemerintah yang terkesan apa yang jadi ke depan ini gimana ini produser ini maksudnya gimana ini? Jadi gini Pak, pertanyaannya adalah kalau respon pemerintah seperti hari ini saja gitu, gini-gini doang gitu, ke depan akan ada situasi seperti apa? Ya kita tidak berharap suasana ketegangan mencekam ini terus berlangsung ya, karena masyarakat pengen kembali normal, bekerja, mencari nafkah, sekolah, ngurusi pendidikan, kesehatan. Tapi apabila pengurus negara itu hanya mengedres yang di permukaan semata-mata, tapi tidak dicari akar masalahnya, ini akan jadi laten isu. Mungkin seolah-olah kekerasan represi itu akan bisa mengendalikan suasana, tapi sebenarnya itu suasana semu yang begitu ada pemantik lagi bisa ada letupan lagi dan lebih besar. Mungkin lebih besar. Jadi lebih baik walaupun memang pahit, istilahnya itu kalau kita lagi jalan di lumpur hisap tuh, itu kan bergerak makin masuk melesakan. Dalam. Itu carilah bottom line, carilah titik paling bawah sampai ketemu, dari situ bisa lompat keluar dari masalah itu. Tapi sebelum ketemu dasar persoalan itu nggak bisa lompat. Artinya apa? Bikinlah skenario paling buruk, ini sebabnya apa? Dari titik paling buruk itulah kemudian mencari solusi-solusi. Jadi jangan nutupi analisis yang dianggap nggak enak didengar. Malahan sebetulnya kalau kita mau keluar dari krisis itu kita perlu 3 hal. Nomor 1 kejujuran dalam melihat persoalan. Yang kedua leadership yang efektif. Yang ketiga adalah komunikasi yang baik gitu. Nah, cari orang-orang yang paling kritis, paling bisa bicara terus terang. Kemudian gunakan itu sebagai landasan untuk mencari solusi. Nah sudah itu terapkan kepemimpinan, ambil keputusan, bersihkan orang-orang, sumber-sumber masalah yang menyebabkan reformasi itu mundur dibersihkan, ganti dengan orang-orang yang memang pro pada perbaikan. Dan jumlah orang seperti itu banyak sekali di Indonesia. Kita masih punya banyak sekali. Siap. Oke, Pak Dirman, terima kasih banyak untuk waktunya siang hari ini. Mas Tatang. Ya, semoga para penonton Gaspol ini tercerahkan Pak sama obrolan kita gitu sahabat Kompas.com, terima kasih banyak sudah menyimak. Juga boleh kirim usulan ke Instagram Gaspol GSPL Podcast untuk isu-isu apa yang ingin dibahas dan siapa mungkin narasumber yang ingin kita datangkan ya semoga semuanya berhasil kondusif dan ya kritik-kritik dan penyampaian yang kita lakukan bisa diterima gitu ya Pak ya. Gitu. Terima kasih. Kita bertemu lagi. Saya Tatang Guritno, tetap ngegas dan tetap nampol. Dadah.